Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Last Stories, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungannya, amin amin ya robbal alamin. Kembali ke channel kebanggaan kita yang selalu menyajikan cerita-cerita tentang kehidupan dari kisah pertengkaran, perselingkuhan dan kisah cinta. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe. Ayo kita masuk ke dalam ceritanya. Kebebasan yang terbayar dengan darah. Clara, seorang gadis muda yang tumbuh tanpa kasih sayang ibu kandung, memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mencari Buati, ibu yang telah lama hilang dari hidupnya. Harapan Clara untuk menemukan pelukan hangat ibunya seketika pupus saat ia mengetahui bahwa Buati kini telah menikah lagi dengan pria bernama Ruki. Namun, Ruki yang terlihat penyayang dan perhatian di awal, ternyata menyembunyikan sisi gelapnya. Di balik sikap ramahnya, Ruki mulai menyalahgunakan kekuasaannya sebagai ayah tiri dan melecehkan Clara. Terperangkap dalam penderitaan yang tak terkatakan, Clara akhirnya memilih jalan yang tak terduga. Dalam kebisuan malam, dia melakukan tindakan fatal yang mengubah hidupnya selamanya, tanpa penyesalan sedikit pun. Dendam dan kebenaran akhirnya terungkap, namun dengan harga yang sangat mahal. Jangan lewatkan cerita yang penuh emosi dan ketegangan ini. Jika kamu penasaran dengan perjalanan Clara, Buati, dan Ruki, pastikan untuk like dan subscribe untuk mengikuti kisah penuh kejutan, penderitaan, dan pembalasan yang tak terduga. Setiap episode akan membawa kamu lebih dalam ke dalam dunia yang gelap dan penuh misteri. Jangan sampai ketinggalan. Pendahuluan. Clara duduk termenung di sudut kamarnya yang sepi, matanya menatap kosong keluar jendela, memperhatikan hujan yang turun perlahan. Suara tetesan air di atas kaca menjadi latar belakang bagi pikirannya yang tak pernah henti berputar. Kehidupannya, meskipun nyaman, selalu terasa hampa. Ayah tirinya, Ruki, selalu ada di rumah, tetapi kehadirannya lebih terasa seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hadir. Sementara itu, ibunya, Buati, yang dulu meninggalkannya, hanyalah cerita yang terbatas pada foto-foto lama yang buram dan kenangan yang hampir memudar. Sejak kecil, Clara tak pernah tahu bagaimana rasanya dicintai oleh seorang ibu. Dia mendengar cerita-cerita tentang kasih sayang yang hangat dari teman-temannya, namun tak pernah merasakannya sendiri. Buati pergi meninggalkan dirinya tanpa pernah memberi penjelasan yang jelas. Hanya meninggalkan sebuah surat singkat yang mengungkapkan bahwa keadaan memaksanya pergi. Clara tumbuh besar bersama ayah tirinya, Ruki, yang meskipun baik dan penuh perhatian, tak pernah bisa menggantikan tempat ibu dalam hidupnya. Clara sering bertanya-tanya mengapa ibunya memilih pergi. Apa alasan sebenarnya? Apakah Buati tidak mencintainya? Apakah dia benar-benar dilupakan? Rasa kehilangan itu menghantuinya sepanjang masa kecil dan remajanya. Dia sering terbangun di malam hari, menangis tanpa alasan, berharap bisa merasakan pelukan ibu yang hangat. Namun yang ia dapatkan hanyalah keheningan, dan suara langkah kaki Ruki yang lebih sering menjauh daripada mendekat. Sebuah hari yang gelap membawa angin perubahan bagi Clara. Saat sedang membereskan buku-buku di rak, dia menemukan sebuah surat yang tersembunyi di antara tumpukan lama. Surat itu adalah surat dari ayahnya, yang menceritakan tentang Buati. Clara tidak tahu bagaimana ayahnya bisa menyimpan surat itu, tetapi rasa penasaran yang mendalam membuatnya membuka surat tersebut dengan hati berdebar. Aku ingin kau tahu, Clara, isi surat itu. Ibu kandungmu kini tinggal di kota besar. Setelah berpisah denganmu, dia memulai hidup baru. Aku tahu kau mungkin ingin bertemu dengannya,
Dan aku tidak akan menghalangimu. Ini alamatnya. Clara merasa seperti dunia berhenti sejenak. Selama ini, ia tak pernah tahu bahwa Buati masih hidup dan tinggal di suatu tempat yang jauh. Ada perasaan campur aduk dalam hatinya, harapan yang baru terbit, kebingungannya tentang bagaimana memulai pencarian ini, dan ketakutan akan pertemuan yang mungkin membawa kekecewaan. Namun, yang lebih besar daripada rasa takut adalah keinginan yang tak terungkapkan untuk bertemu ibunya, untuk mencari tahu alasan di balik kepergiannya. Setelah membaca surat itu berulang kali, Clara akhirnya memutuskan. Dia akan meninggalkan rumah dan pergi mencari Buati. Tak peduli apa yang akan terjadi, tak peduli seberapa besar ketakutannya. Clara merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menemukan jawaban dan, mungkin, merasakan cinta yang selama ini hilang. Tanpa memberitahu Ruki, Clara mengemas barang-barangnya dengan cepat. Hatinya berdebar-debar. Apakah ini keputusan yang benar? Namun, dia tahu bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada rumah yang telah lama dia huni, Clara melangkah keluar dari pintu rumah yang sudah dikenalnya, dan menatap jalanan yang membentang panjang ke depan. Perjalanan itu terasa seperti awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Pencarian dimulai. Pagi itu, Clara terbangun dengan perasaan campur aduk. Setelah malam yang penuh kecemasan, dia tahu ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah pencarian akan jati diri, akan jawaban atas pertanyaan yang telah menghantuinya sepanjang hidup. Mengapa ibuku pergi? Apakah aku tidak cukup berarti untuknya? Setelah meninggalkan rumah yang penuh kenangan, Clara mengumpulkan keberanian untuk menuju ke kota besar, tempat Buati tinggal. Peta yang ia temukan di surat ayahnya sudah tergulung rapat di tas. Dan dengan tekad yang bulat, dia menaiki bus yang akan membawanya ke tujuan yang jauh. Setiap detik di perjalanan itu terasa seperti detik yang paling lama dalam hidupnya. Hatinya berdebar, takut akan apa yang akan dia temui, namun ada secercah harapan yang terus menyala di dalam dirinya. Perjalanan yang panjang terasa semakin berat saat waktu berlalu. Clara melihat berbagai pemandangan yang asing, melihat kehidupan orang-orang yang sibuk berlalu lalang, semuanya tampak begitu berbeda dengan dunia kecil yang selama ini dia kenal. Sesekali, pikirannya melayang ke ayah tirinya, Ruki. Meskipun hubungan mereka tidak pernah benar-benar dekat, Clara merasa sedikit cemas. Ruki pasti akan bingung ketika mengetahui bahwa dia pergi tanpa memberitahunya. Tapi dia tidak bisa membiarkan rasa bersalah itu menghalangi langkahnya. Perjalanan ini adalah untuk dirinya sendiri, untuk menemukan siapa dia sebenarnya. Setelah beberapa jam perjalanan, Clara akhirnya tiba di kota yang ia tuju. Pemandangan di sini sangat berbeda dengan kampung halamannya. Gedung-gedung tinggi, suara klakson mobil, dan keramaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada rasa terasing yang begitu kuat dalam dirinya. Namun, dia terus melangkah dengan tekad. Di depan sebuah gedung apartemen yang tinggi, Clara berhenti sejenak, menatap peta yang ia pegang dengan teliti. Dengan langkah ragu, dia melangkah ke dalam gedung tersebut, bertanya kepada resepsionis tentang alamat Buati. Wanita di meja depan itu tampak bingung, namun akhirnya memberitahukan Clara nomor lantai tempat Buati tinggal. Dengan langkah tergesa-gesa, Clara menaiki tangga menuju lantai yang dimaksud. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah jantungnya berdetak semakin cepat, mengikuti irama kecemasan yang tidak bisa ia kendalikan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, Clara akhirnya tiba di depan pintu yang tertera di peta. Tangan Clara gemetar saat ia mengetuk pintu itu, menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Pintu terbuka perlahan.
Di depan Clara berdiri seorang wanita yang usianya tidak jauh berbeda dengan Buati yang ia ingat, meski tampak lebih muda dan lebih segar. Wanita itu menatap Clara dengan heran, seolah-olah mencoba mengenali wajah yang asing baginya. "Maaf, apakah Anda Buati?" tanya Clara dengan suara yang nyaris bergetar. Wanita itu menatapnya lebih lama. Matanya menyusuri wajah Clara. Clara bisa merasakan tatapan itu penuh dengan kebingungan, bahkan sedikit kecemasan. Setelah beberapa detik, wanita itu akhirnya mengangguk perlahan. "Ya, saya Buati," jawabnya. Suaranya agak pelan, seolah masih mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Clara merasa nafasnya terhenti sejenak. Inilah dia, ibu kandung yang selama ini hanya ada dalam bayangannya. Namun, ada rasa asing yang begitu kuat, seperti ada jarak yang memisahkan mereka. Clara merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang yang sudah lama meninggalkannya, meskipun wanita ini adalah ibunya. Sebuah rasa kecewa yang sulit dijelaskan muncul begitu saja dalam dirinya. "Apakah Anda mengenali saya?" Clara bertanya. Suaranya sedikit tercekat. Buati menatapnya lebih dalam, seolah mencoba mengingat sesuatu yang telah lama hilang. Setelah beberapa detik, matanya tampak bersinar, seakan menyadari sesuatu yang telah lama terkubur. "Clara?" tanyanya dengan suara bergetar, penuh keheranan. Clara mengangguk pelan, matanya penuh harapan dan keraguan. "Ya, saya Clara, anak Anda." Buati terdiam sejenak, seolah kalut dengan segala emosi yang tiba-tiba muncul. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Buati membuka pintu lebih lebar dan melangkah mundur, memberi tanda agar Clara masuk. "Masuklah," kata Buati dengan suara yang lembut namun penuh kebingungan. "Ayo, kita bicara." Clara melangkah masuk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan apa yang bisa disebut rumah. Meski suasana di dalam apartemen itu nyaman dan penuh barang-barang yang indah, Clara merasa begitu asing. Hatinya berdebar lebih keras lagi. Inilah ibu kandungnya, yang kini hanya ada dalam bentuk kenangan yang mulai memudar. Namun, Clara tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang menyelimutinya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah Buati benar-benar ingin kembali bersama anaknya? Ataukah ada alasan lain di balik kepergiannya yang lama? Di ruang tamu yang penuh keheningan itu, Clara tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Kehangatan yang palsu. Ruangan itu terasa hangat, bahkan lebih hangat dari yang Clara harapkan. Lampu-lampu yang lembut, perabotan yang teratur, dan aroma kopi yang menyebar di udara memberi kesan nyaman. Namun, meskipun atmosfernya ramah, Clara merasa asing, seperti seorang tamu yang tidak diundang, yang memaksakan diri untuk berada di tempat yang sebenarnya bukan miliknya. Buati mempersilakan Clara duduk di sofa, sementara dia sendiri duduk di kursi dekat meja kopi. Mereka berdua saling memandang, seolah berusaha mencari kata-kata yang tepat, tetapi semuanya terasa begitu kaku. Clara tidak tahu harus mulai dari mana. Begitu banyak yang ingin dia tanyakan, begitu banyak yang ingin dia ungkapkan, namun semuanya terhenti di bibirnya. Rasa sakit dan kebingungannya terlalu besar untuk diluapkan begitu saja. "Clara," kata Buati akhirnya, suaranya lembut namun penuh ketegangan. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak pernah bermaksud meninggalkanmu." Clara menatap ibunya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ada kejujuran yang samar dalam kata-kata itu, namun juga ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sesuatu yang Clara tak bisa pahami. Kenapa Buati baru sekarang muncul setelah bertahun-tahun? Kenapa dia tidak mencari Clara? Mengapa semuanya terasa begitu terlambat? "Aku hanya ingin tahu kenapa," kata Clara,
Suaranya hampir tidak terdengar. Kenapa ibu pergi tanpa memberi penjelasan? Kenapa ibu meninggalkanku begitu saja? Bu Wati terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Clara bisa melihat bahwa ibunya merasakan sakit yang sama, meskipun tidak terucap. Kehidupanku tidak mudah, Clara, jawab Bu Wati dengan suara serak. Ada banyak alasan kenapa aku harus pergi. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan mudah. Clara merasa perasaan yang sangat kompleks mulai mengisi dadanya. Rasa kesal, bingung, dan bahkan sedikit takut. Apakah ini semua hanya omong kosong? Mungkinkah Bu Wati benar-benar merasa bersalah, atau hanya mencari alasan untuk menenangkan Clara? Semua pertanyaan itu berputar dalam benaknya. Namun dia mencoba untuk tetap tenang. Dia ingin jawaban yang lebih nyata, bukan kata-kata yang berlarut-larut. Tapi, Ibu. Clara memulai, mencoba menggali lebih dalam. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak lebih cepat? Aku sudah lama ingin tahu kenapa ibu pergi. Bu Wati menghela napas panjang, lalu mengangkat wajahnya, seolah memantapkan hati. Aku tidak pernah bisa menghadapi kenyataan bahwa aku meninggalkanmu. Itu adalah keputusan yang sangat berat. Aku terjebak dalam masalah yang lebih besar. Dan saat itu aku merasa aku tidak cukup kuat untuk menjadi ibu yang baik untukmu. Jadi, aku memilih untuk pergi. Aku tahu itu salah, Clara, dan aku menyesal. Clara merasa sebuah beban berat di dadanya. Air mata yang sejak tadi terpendam mulai menggenang di matanya. Namun dia berusaha keras untuk menahannya. Apa yang dia dengar itu, meskipun penuh dengan penyesalan, tidak cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang sudah dia rasakan selama bertahun-tahun. Bu Wati tampak menyesal, tapi penyesalan itu terlalu terlambat untuk bisa memperbaiki segalanya. Namun, di tengah-tengah percakapan yang penuh emosi itu, Clara mendengar suara langkah kaki mendekat dari koridor. Sebelum dia sempat bertanya, pintu terbuka dan seorang pria muncul di ambang pintu. Siapa dia? Clara bertanya dengan suara yang kaku. Sosok pria yang baru saja masuk itu tampak familiar. Meskipun Clara tidak pernah benar-benar mengenalnya, Bu Wati tersenyum canggung dan bangkit dari kursinya. Clara, ini suami baruku, Ruki. Ruki, ini Clara, putriku. Ruki tersenyum hangat, namun senyum itu terasa lebih seperti sebuah topeng. Clara bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ruki, yang terlihat ramah dan sopan, memiliki mata yang terlalu tajam, terlalu menyelidik. Sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan muncul di dalam diri Clara. Dia merasa tidak nyaman berada di dekatnya, meskipun Ruki hanya berdiri beberapa langkah darinya. Senang bertemu denganmu, Clara, kata Ruki, suara yang lembut namun terkesan terlalu dipaksakan. Bu Wati sering bercerita tentangmu. Clara tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa palsu di bibirnya. Ada sesuatu yang aneh dengan Ruki, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada kecanggungan di udara, seperti sebuah ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka bertiga. Clara merasa seperti seorang pengamat yang tak diinginkan, seolah dia adalah orang asing di rumah ini, meskipun ia datang untuk menemukan ibunya. Bu Wati berusaha mencairkan suasana dengan mempersilakan Clara makan bersama mereka. Ayo, kita makan malam bersama. Ruki sudah menyiapkan makanan enak untuk kita. Clara hanya mengangguk, meskipun hatinya terasa semakin berat. Dia merasa seolah-olah dirinya semakin terperangkap dalam dunia yang bukan miliknya. Ruki, dengan tatapan matanya yang tajam, seolah mengawasi setiap gerak-geriknya. Ada perasaan yang sangat tidak nyaman setiap kali Ruki berada di dekatnya. Seperti ada yang tersembunyi, sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata. Malam itu,
Mereka makan bersama, tetapi suasana di meja makan terasa sangat kaku. Meskipun ada obrolan ringan, Clara merasa semakin terasing. Setiap senyum Ruki terasa seperti sebuah jebakan, dan setiap kata yang diucapkan Buati semakin membuat Clara merasa kehilangan arah. Dia datang ke sini untuk menemukan kasih sayang, untuk mencari ibu yang telah lama hilang dari hidupnya. Namun justru ia mendapati dirinya terperangkap dalam sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Bayang-bayang yang menyusup. Malam itu, Clara tidur dengan gelisah. Meskipun kasur di apartemen Buati terasa lembut dan nyaman, pikirannya tidak bisa tenang. Ia terbaring, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang asing. Suara gemericik air hujan di luar jendela hanya menambah kesunyian yang mencekam. Di dalam hatinya, ada perasaan yang tak terungkapkan, sebuah rasa kosong yang tidak bisa diisi hanya dengan kehadiran Buati. Ketiadaan itu terasa semakin kuat, menggerogoti setiap detik yang berlalu. Clara tidak tahu mengapa ia merasa begitu terasing di tempat yang seharusnya memberikan kenyamanan. Bukankah ini rumah ibu kandungnya? Bukankah ini tempat di mana dia seharusnya merasakan pelukan yang selama ini ia rindukan? Namun, di sini, di ruangan ini, Clara merasa seperti seorang tamu yang tidak diinginkan, terjebak dalam ilusi kehangatan yang jauh dari kenyataan. Semalam, setelah makan malam yang terasa seperti formalitas, Buati memutuskan untuk tidur lebih awal. Ruki, suami baru Buati, tampak begitu perhatian dan ramah, tetapi Clara bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Ada sebuah ketegangan yang merayap di antara mereka, meskipun tidak ada yang secara langsung mengungkapkannya. Ruki, dengan senyum manisnya, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap di balik sikapnya yang tenang. Clara tahu dia harus segera tidur, tetapi pikirannya terlalu kacau untuk bisa terlelap. Ia berguling-guling di kasur, berusaha menenangkan diri. Hatinya dipenuhi dengan perasaan tak menentu, antara rasa rindu yang terpendam untuk ibunya dan rasa takut yang semakin mendalam terhadap Ruki. Sesekali, Clara mendengar langkah kaki di luar kamar, suara Ruki yang bergerak perlahan di lorong, namun ia tidak bisa menduga apa yang sedang terjadi. Akhirnya, setelah beberapa jam berbaring tanpa tidur, Clara memutuskan untuk keluar dari kamar. Ia butuh udara segar. Ia tidak bisa tetap terkurung di ruangan itu lebih lama lagi. Dengan langkah pelan, ia keluar dari kamar tidur, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan di luar. Namun, ketika Clara melewati ruang tamu, ia mendengar suara bisikan halus. Pintu ke kamar Buati sedikit terbuka, dan Clara bisa mendengar suara percakapan yang rendah antara Buati dan Ruki. Suara itu terdengar tidak biasa, terdengar seperti pertengkaran, meskipun tidak ada suara keras yang keluar. Clara berhenti sejenak, merasa curiga, namun ia menahan diri untuk tidak mendekat. Ia tahu, meskipun rasa ingin tahunya kuat, ia tidak boleh mengganggu percakapan pribadi mereka. Clara kembali ke kamar, berusaha menenangkan hatinya yang semakin kacau. Namun, malam itu, tidur tidak juga datang. Semua perasaan yang sempat ia pendam selama bertahun-tahun kembali muncul. Rasa rindu yang mendalam, kebingungannya terhadap ibu yang seharusnya menjadi pelindungnya, serta rasa takut yang tak terjelaskan terhadap Ruki, yang kini tampaknya lebih seperti bayang-bayang gelap dalam hidupnya. Clara terbangun beberapa kali dalam kegelapan, dan setiap kali itu terjadi, ada perasaan tercekik yang menyelimuti dadanya. Di pagi hari, Clara merasa lelah, seolah-olah semalaman ia berperang dengan pikirannya sendiri. Namun, ia mencoba untuk tetap bertahan. Mungkin ini hanya masa transisi yang sulit, pikirnya. Mungkin ia perlu waktu untuk beradaptasi. Namun, kenyataan yang ia hadapi jauh lebih pahit dari yang bisa ia bayangkan. Saat sarapan pagi itu,
Clara merasa ada sesuatu yang berbeda. Bu Wati duduk di meja, menyajikan roti dan teh hangat dengan senyum tipis di wajahnya. Ruki, seperti biasa, duduk di seberang meja, mengamati Clara dengan tatapan yang tajam, seperti seekor kucing yang sedang mengincar mangsanya. Clara mencoba untuk tersenyum, namun senyumnya terasa canggung. Suasana di meja makan itu terasa semakin berat. Ada ketegangan yang mengambang di udara, dan Clara merasa seperti terjebak dalam sebuah drama yang tidak pernah ia inginkan. "Clara," kata Bu Wati, suaranya lembut namun sedikit ragu. "Aku ingin kita berbicara lebih banyak, tapi aku tahu ini tidak mudah bagimu. Aku mengerti kalau kamu merasa asing di sini. Aku ingin kita mulai lagi, perlahan." Clara mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Ia ingin percaya, tetapi bagaimana ia bisa melupakan semua rasa sakit yang telah ia rasakan selama bertahun-tahun? Bagaimana ia bisa menerima ibu yang tiba-tiba muncul setelah sekian lama menghilang, tanpa penjelasan yang cukup? Di tengah-tengah percakapan itu, Ruki yang biasanya tenang, kini menatap Clara dengan tatapan yang lebih intens, lebih menusuk. Ada sesuatu dalam matanya yang membuat Clara merinding. Seperti ada perasaan yang disembunyikan, sebuah niat yang tersembunyi di balik senyum ramahnya. Tatapan itu semakin lama semakin menyesakan, dan Clara merasa seperti dirinya semakin terjebak dalam sebuah permainan yang tidak ia pahami. Ketika Bu Wati meninggalkan meja untuk mengambil sesuatu dari dapur, Clara merasakan tatapan Ruki yang semakin tidak nyaman. Dia berjalan lebih dekat, duduk di kursi sebelah Clara, dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Kau harus berhati-hati, Clara. Ibumu bukanlah orang yang kau kira." Clara menoleh cepat, terkejut oleh kata-kata itu. Ruki tersenyum, tetapi senyumnya kali ini terasa seperti ancaman. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat Clara merasa semakin bingung dan cemas. "Jangan khawatir," lanjut Ruki, matanya tetap tajam menatap Clara. "Aku tahu bagaimana cara membuat orang merasa nyaman. Tetapi, kau harus tahu satu hal. Di sini, semuanya berbeda. Ibumu dan aku, kami punya cara kami sendiri." Clara merasa tubuhnya gemetar. Ada ketegangan yang luar biasa, dan dalam sekejap, ia merasa seperti terperangkap dalam jaring-jaring yang tidak bisa ia lepaskan. Semua rasa takut yang ia rasakan selama ini kembali muncul, lebih nyata, lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dan saat itulah Clara menyadari bahwa pencariannya untuk menemukan kasih ibu mungkin justru membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Kegelapan yang bahkan lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Jebakan yang tak terlihat. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Clara semakin terjebak dalam rutinitas yang semakin asing. Meskipun ia tinggal bersama Bu Wati di apartemen yang terasa nyaman, hatinya tetap merasa hampa. Setiap kali ia berusaha untuk menjalin kedekatan dengan ibunya, ada sesuatu yang menghalangi. Sebuah jarak tak terlihat, sebuah tembok yang membuat segala percakapan terasa seperti berada di balik kaca. Setiap hari, ia melihat Bu Wati berusaha dengan keras untuk terlihat bahagia, namun Clara bisa merasakan bahwa ada banyak rahasia yang disembunyikan di balik senyum ibunya. Di sisi lain, Ruki semakin menunjukkan sisi dirinya yang lebih gelap. Setiap tatapan yang dilontarkan kepadanya terasa semakin tajam, seolah ia sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Clara mulai merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. Setiap gerakan, setiap kata, setiap tindakannya seolah diperhatikan oleh Ruki, seolah ia adalah bagian dari permainan yang lebih besar, tetapi ia tidak tahu peraturannya. Malam itu, setelah makan malam yang terasa sangat hening, Clara memutuskan untuk keluar berjalan-jalan. Udara malam yang segar dan gemerisik angin di luar apartemen memberikan sedikit ketenangan. Namun,
Meskipun ia berada di luar, pikirannya terus dipenuhi dengan ketegangan yang semakin membebani. Ia merasa seperti ada bayang-bayang yang mengikuti setiap langkahnya, tak pernah bisa dilepaskan. Tak ada tempat yang aman, bahkan udara segar pun terasa tercemar oleh rasa takut yang mendalam. Saat ia berjalan melalui trotoar yang sunyi, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Clara menoleh dan melihat Ruky berjalan mendekat. Suasana semakin mencekam, dan Clara tahu, kali ini ada yang berbeda. Ada ketegangan di dalam diri Ruky yang tidak bisa disembunyikan lagi. "Aku tahu kamu merasa tidak nyaman," kata Ruky dengan suara rendah dan penuh makna. "Tapi kamu harus tahu, Clara, hidup ini penuh dengan pilihan. Dan terkadang, pilihan itu datang dengan konsekuensi yang harus kita terima." Clara berhenti sejenak. Matanya memandang Ruky dengan hati yang semakin cemas. "Apa maksudmu?" tanyanya, berusaha menahan rasa takut yang mulai meliputi dirinya. Ruky tersenyum, senyum yang tampak tidak jujur. "Kamu datang ke sini untuk menemukan kebenaran, bukan? Tapi kebenaran yang kamu cari tidak akan selalu membuatmu bahagia." Clara merasa ada sesuatu yang berbahaya dalam kata-kata Ruky. Sesuatu yang mulai membayanginya, menyesakkan dadanya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya. Suaranya mulai goyah, meskipun ia berusaha untuk tetap tegar. Ruky mendekat. Langkahnya lambat dan penuh penekanan. "Aku hanya ingin agar kamu tahu bahwa hidup ini adalah permainan besar, Clara. Kami, ibu dan aku, sudah menjalani banyak hal. Dan kamu, anak baik yang baru datang kembali, harus tahu tempatmu. Jangan coba-coba mencari hal yang tak seharusnya kamu tahu." Clara mundur beberapa langkah. Perasaan terperangkap semakin menguasai dirinya. "Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan tempatmu?" Clara hampir berteriak. Perasaan marah dan takut bercampur aduk. Ruky berhenti beberapa langkah di depannya, namun tatapan matanya tetap tajam, penuh ancaman. "Aku hanya memberimu peringatan, Clara. Terkadang lebih baik tidak tahu terlalu banyak. Karena dunia ini, yang kamu anggap penuh dengan cinta, adalah tempat yang penuh dengan jebakan. Jika kamu tetap bertahan, kamu akan melihatnya sendiri." Clara terdiam. Perasaan takut mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Tidak hanya karena kata-kata Ruky, tetapi juga karena kenyataan bahwa ia merasa semakin terperangkap. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang terjadi di sini, dan ia hanya bisa merasakannya tanpa tahu bagaimana cara menghadapinya. Dengan perasaan hati yang penuh kebingungan, Clara memutuskan untuk kembali ke apartemen. Tapi, begitu ia melangkah ke pintu masuk, ia melihat Ruky mengikutinya dari belakang, dengan langkah-langkah yang semakin mendekat. Setiap langkahnya semakin terasa berat, seperti langkah-langkah seseorang yang tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Ketika Clara sampai di pintu apartemen, Ruky berdiri di belakangnya, lebih dekat daripada yang ia kira. "Ingatlah, Clara," kata Ruky dengan suara rendah yang memantul di telinga Clara. "Dunia ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kebenaran itu kadang lebih menyakitkan daripada kebohongan." Clara memutar kunci pintu dan masuk ke dalam, tanpa menoleh ke belakang. Pintu tertutup dengan suara keras, tetapi hati Clara terus berdegup kencang. Di dalam ruang apartemen yang sepi, ia merasa ada sesuatu yang semakin menghantui. Perasaan yang sama seperti malam pertama ia tiba di sini, terperangkap dalam dunia yang semakin asing dan berbahaya. Dia tahu, ia tidak bisa berdiam diri lagi. Ia harus mencari tahu kebenaran yang telah tersembunyi terlalu lama. Namun, Clara juga tahu bahwa semakin dalam ia menggali, semakin besar ancaman yang akan dihadapinya.
Dan dalam hati yang tersiksa itu, Clara menyadari satu hal, tidak ada lagi jalan mundur. Cermin yang retak. Sejak percakapan dengan Ruki malam itu, Clara merasa hidupnya telah berubah secara drastis. Setiap sudut apartemen yang dulu terasa biasa, kini terasa seperti tempat yang penuh dengan rahasia. Bahkan suara-suara yang sebelumnya tampak biasa, seperti derik pintu yang dibuka atau langkah kaki di lorong, sekarang terdengar seperti ancaman yang menggantung di atas kepalanya. Clara merasa seperti sedang berjalan di atas benang tipis, dengan jurang yang menganga di bawahnya. Setiap keputusan, setiap tindakan, terasa lebih berisiko. Pagi itu, setelah semalaman terjaga, Clara memutuskan untuk berbicara dengan Bu Wati. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketegangan seperti ini. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Bu Wati memilih Ruki, dan kenapa segala sesuatunya terasa begitu membingungkan. Apakah ibunya menyadari bahwa Clara merasa terasing di rumahnya sendiri? Apakah Bu Wati tahu betapa Ruki telah mengubah suasana hati Clara menjadi semakin gelap? Clara menemukan Bu Wati sedang duduk di meja makan, menyortir beberapa surat, dengan wajah yang tampak lelah. Ruki, seperti biasa, tidak ada di sekitar. Keadaan itu memberi Clara sedikit keberanian untuk melangkah mendekat. "Ibu, aku ingin berbicara," Clara berkata dengan suara yang lebih tegas daripada yang ia rasakan. Suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Bu Wati menoleh, matanya terlihat lelah namun penuh kasih sayang. "Tentu, sayang. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Clara menarik kursi dan duduk di depannya. Ia meremas tangan, berusaha mengumpulkan kata-kata. "Ibu, kenapa semuanya berubah setelah pernikahan ibu dengan Ruki? Aku merasa terasing di sini. Ibu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa terkekang." Bu Wati menghela napas, lalu meletakkan surat-surat itu ke samping. Ia menatap Clara dengan tatapan yang penuh pengertian, namun ada kesedihan yang mendalam di balik matanya. "Clara, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Aku tahu kamu merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan semuanya. Tapi percayalah, itu tidak mudah bagiku juga." Clara menggeleng, tidak puas dengan jawaban itu. "Ibu, aku tidak meminta untuk merasa nyaman. Tapi kenapa Ruki? Kenapa dia seperti itu padaku? Kenapa aku merasa dia selalu mengawasi setiap langkahku? Aku merasa seperti aku tidak aman di sini." Bu Wati terdiam sejenak, dan Clara bisa melihat ekspresi yang tidak bisa ia baca di wajah ibunya. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada ketakutan yang samar-samar muncul di matanya. Bu Wati tidak menjawab segera, dan saat itulah Clara merasa ada hal lain yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. "Ibu," Clara melanjutkan, suaranya bergetar. "Apa yang sebenarnya terjadi antara ibu dan Ruki?" Di luar jendela, hujan mulai turun deras, menambah kesunyian yang menekan. Bu Wati menghela napas lagi, tampak seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah lama dipendam. "Clara," Bu Wati akhirnya berbicara, suaranya serak. "Aku tahu aku telah membuat keputusan yang tidak kamu mengerti. Ruki, dia bukan orang yang kamu bayangkan. Tapi, ada alasan mengapa aku memilihnya. Kadang, kita terjebak dalam keputusan yang tidak bisa kita ubah, dan kita harus bertahan dengan konsekuensinya." Clara menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Tapi ibu, aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa melihat apa yang terjadi. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak bisa terus diperlakukan seperti ini." Bu Wati terdiam, menunduk, seolah tidak bisa menatap mata Clara. "Aku tahu, sayang. Aku tahu.
Tapi ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, hal-hal yang lebih besar, lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam semuanya. Aku hanya ingin kamu merasa aman, meski mungkin itu tidak terlihat seperti itu. Clara merasakan sesuatu yang sangat dalam menggetarkan dirinya. Ada perasaan sakit yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah pengkhianatan yang samar-samar terasa. Rasa sakit yang bukan hanya karena tindakan Ruki, tetapi juga karena Buati, ibunya, yang tampaknya terjebak dalam sebuah kebohongan besar yang ia pilih untuk sembunyikan. Aku tahu aku belum menjadi ibu yang baik untukmu, Clara, Buati melanjutkan, suara ibunya hampir patah. Aku minta maaf kalau aku mengecewakanmu. Tapi aku sangat berharap kamu bisa memaafkan aku. Meskipun aku tahu itu tidak mudah. Clara menatap ibunya, merasakan sakit yang mendalam. Rasa kecewa, marah, dan bingung bercampur menjadi satu. Ibu, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang semuanya? Kenapa kamu memilih untuk menutup mata terhadap apa yang terjadi? Aku ingin tahu kebenarannya. Ibu. Aku ingin tahu kenapa aku merasa dihina di rumah sendiri. Buati terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Clara merasa hatinya semakin pecah. Namun ia tahu bahwa jawaban-jawaban ini tidak akan pernah cukup untuk mengobati semua luka yang ada. Saat itu, Clara merasa seluruh dunianya terbalik. Keinginannya untuk menemukan kebenaran membawa dirinya ke dalam sebuah labirin yang lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Ia merasa tak ada lagi tempat yang aman, bahkan dalam pelukan ibunya sendiri. Ruki, suami baru Buati, adalah bayangan yang semakin menakutkan. Dan dalam hatinya yang hancur, Clara sadar bahwa ia tidak bisa lagi bertahan dalam kebohongan yang telah membelenggu mereka bertiga. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah melawan, mencari kebenaran yang bisa memecah cermin yang telah retak di antara mereka. Namun, Clara tahu bahwa untuk mencapai kebenaran itu, ia harus melewati banyak hal, termasuk ketakutan terbesar dalam dirinya sendiri. Puncak dari kegelapan. Clara tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang semakin menggerogoti hatinya. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seperti ada beban yang semakin berat di pundaknya. Hari-hari berlalu, tetapi setiap hari itu semakin membuatnya merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak pernah ia pilih. Tidak hanya Ruki, tetapi Buati pun terasa semakin jauh dari dirinya. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan, sebuah kehampaan yang merasuk ke dalam jiwa Clara. Sore itu, Clara duduk di balkon apartemen, memandangi langit yang mulai gelap. Hujan sudah reda, tetapi udara tetap terasa dingin. Sesekali, angin malam mengibas rambutnya, namun ia tidak merasa segar. Apa yang bisa membuatnya merasa segar? Jika ia terus merasa dihantui oleh bayang-bayang masa lalu dan kegelapan yang mengintai setiap sudut kehidupannya, semakin hari, ia semakin yakin bahwa ia tidak bisa terus bertahan di tempat ini. Setiap inci ruang ini terasa memenjarakan dirinya. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Buati, ia merasa seperti berbicara dengan seseorang yang sudah kehilangan dirinya. Setiap kata Buati terasa kosong, seolah ada hal yang disembunyikan, dan itu membuat Clara semakin merasa ditinggalkan. Ruki, di sisi lain, semakin berani. Tindakannya semakin mengancam, semakin nyata. Clara merasa ada ketegangan yang meningkat di antara mereka. Dia merasa bahwa Ruki kini bukan hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya secara fisik, tetapi dia juga sedang menunggu untuk menghancurkan apa yang tersisa dari hatinya. Pada suatu malam, ketika Clara pulang dari berjalan-jalan sendiri di luar, ia menemukan Buati sedang duduk di ruang tamu, menangis diam-diam. Pemandangan itu membuat hatinya terhimpit. Ia ingin mendekat, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang menahan.
Clara tahu, meskipun ia ingin memeluk ibunya, ia juga merasa ada sesuatu yang menghalangi. Ada rasa marah yang begitu dalam terhadap ibunya. Marah karena Buati tidak pernah membantunya, tidak pernah memperlihatkan bahwa ia bisa melawan, tidak pernah membela anaknya dari bahaya yang semakin mendekat. Namun, Clara tahu bahwa Buati juga terperangkap dalam dunianya sendiri. Jika ibunya sendiri tidak bisa melawan, bagaimana mungkin ia bisa melawan seorang pria yang tampaknya sudah menguasai seluruh hidup mereka? Bagaimana Clara bisa melawan jika orang yang seharusnya melindunginya malah membiarkan dirinya dihancurkan? Perasaan Clara semakin terombang-ambing. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ruki semakin merasa berkuasa, dan Buati semakin terlihat pasrah. Clara merasa seolah-olah ia sedang terjebak dalam sebuah labirin tanpa ujung. Satu-satunya jalan yang terbuka baginya adalah sebuah pintu yang tertutup rapat, pintu yang mengarah pada sebuah kebenaran yang sangat menakutkan. Malam itu, Clara memutuskan untuk tidak tinggal diam lagi. Ia harus mengambil kendali atas hidupnya, harus berani menghadapi kenyataan meski itu akan menyakitkan. Ia sudah terlalu lama terjebak dalam ketakutan. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja. Dengan tekad yang baru, Clara mendekati Buati yang masih duduk terisak di ruang tamu. Ia tahu ini saat yang paling menentukan. Jika ia ingin melanjutkan hidup, ia harus tahu kebenaran. Tapi, di balik hatinya yang penuh kebingungan, Clara merasa cemas tentang apa yang akan ia temukan. Ada sesuatu yang sangat besar yang disembunyikan oleh ibunya, dan ia tidak tahu apakah ia akan mampu menanggungnya. "Ibu," Clara memanggil pelan. Suaranya terengah-engah. "Aku ingin tahu semua yang terjadi. Aku ingin tahu kebenaran, Ibu." Buati terdiam sejenak, kemudian menatap Clara dengan mata yang penuh kelelahan dan penyesalan. "Clara, kamu tidak siap untuk mendengar semuanya." Clara menatap ibunya dengan tegas. "Aku sudah siap. Aku harus tahu, Ibu. Aku tidak bisa terus hidup dalam kegelapan ini." Buati menunduk, lalu menghela napas panjang. "Ruki, dia bukan hanya suamiku. Dia punya kaitan dengan masa lalu kita. Dia terhubung dengan ayahmu. Ada banyak hal yang harus aku sembunyikan, karena jika kebenaran itu terbuka, semuanya akan hancur." Clara terkejut, hampir tidak percaya. "Apa maksudmu, Ibu? Apa hubungan Ruki dengan ayahku? Kenapa Ibu tidak pernah memberitahuku?" Buati menunduk lagi, seolah berat untuk melanjutkan cerita. "Ruki, dia bukan orang yang kamu kira. Dia datang dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar menikahiku. Dan aku hanya ingin melindungimu, Clara. Tapi semakin dalam aku terjerat, semakin sulit untuk keluar." Clara merasakan ketakutan yang tumbuh dalam dadanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Buati semakin membuatnya merasa terperangkap dalam dunia yang sangat asing. Ia tahu, semakin dalam ia menggali, semakin besar risiko yang harus dihadapi. Namun, Clara tidak bisa mundur lagi. Ia sudah terlalu lama terjebak dalam ketidakpastian ini. Ia sudah terlalu lama membiarkan dirinya dihancurkan perlahan-lahan. Ini adalah saatnya. Clara harus menghadapi kebenaran, apapun harga yang harus dibayar. "Jadi, apa yang harus aku lakukan, Ibu?" Clara bertanya dengan suara yang tegas, meskipun hatinya berdebar keras. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus merasa dihina dan terjebak." Buati mengangkat kepalanya, menatap Clara dengan mata yang penuh harapan. "Aku tidak bisa memberitahumu apa yang harus kamu lakukan, sayang. Tapi aku tahu, kamu punya kekuatan dalam dirimu untuk mencari jalan keluar.
Kamu harus membuat pilihan yang benar untuk dirimu sendiri. Clara menatap ibunya dalam diam, hatinya penuh dengan kebingungan dan keteguhan. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan jalan yang harus ia tempuh akan sangat berat. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya dikendalikan lagi. Clara harus menemukan jalan keluar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya yang terperangkap dalam kebohongan yang semakin mengikat hidup mereka. Terbelahnya jiwa. Clara merasa ada sesuatu yang sangat besar yang bergulir dalam dirinya. Ketegangan yang semakin terasa di rumah itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Setiap kali Ruki muncul, ada perasaan cemas yang membekas. Semakin lama, ia merasa semakin sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Keberadaan Ruki di rumah mereka bukan hanya mengancam dirinya, tetapi juga mengancam segalanya yang pernah ia kenal. Perasaan takut yang datang dari Ruki kini semakin nyata, dan Clara tahu bahwa waktunya semakin dekat. Di pagi yang cerah, Clara kembali berusaha berbicara dengan Bu Wati. Suasana rumah itu tampak sepi. Tidak ada suara selain desiran angin yang masuk melalui jendela terbuka. Ketika Clara masuk ke ruang tamu, ia melihat Bu Wati duduk di sofa, dengan tatapan kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Ketegangan itu kembali terasa, mengintai di udara. Clara tahu ini adalah saat yang tepat untuk mencari jawaban. "Ibu," Clara memulai, suaranya tenang, meskipun hatinya berdebar. "Apa yang akan terjadi kalau aku melawan Ruki? Apa yang akan terjadi jika aku tidak tinggal diam?" Bu Wati menatap Clara, tampak bingung dan khawatir. "Clara, kamu tidak mengerti. Ruki bukan hanya seorang pria biasa. Dia punya kekuatan yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan." Clara menggigit bibirnya, mencoba menahan perasaan marah yang muncul. "Aku sudah tidak takut lagi, Ibu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang membuat Ruki begitu kuat? Apa yang membuatmu tidak bisa melawannya?" Tepat saat itu, Ruki masuk ke dalam ruangan, senyum di wajahnya yang khas, seolah tidak ada yang terjadi. Clara merasa panas di dalam dadanya. Ketika ia melihat Ruki, ada perasaan benci yang mendalam, dan ia tidak bisa lagi menahan diri. Wajah Ruki tampak begitu tenang, bahkan sedikit sombong, tetapi bagi Clara, itu adalah wajah yang memancarkan ancaman. "Kenapa, Clara? Apa yang kamu coba bicarakan sekarang?" Ruki bertanya dengan suara yang santai, namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa mengintimidasi. Clara tidak membalas kata-katanya. Hatinya mulai berdegup lebih cepat, namun tekadnya semakin menguat. Ia tidak bisa lagi diam, tidak bisa terus menjadi bagian dari permainan ini. Ia sudah terjebak cukup lama dalam kebohongan ini, dan sekarang, saatnya untuk mengungkap semuanya. Tidak peduli apapun yang harus dihadapi. "Jangan mencoba untuk berpura-pura, Ruki," Clara berkata dengan tegas. "Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Aku ingin tahu kenapa kamu begitu berkuasa di sini. Apa yang kamu sembunyikan?" Ruki hanya tersenyum tipis, namun ada kesan jahat yang mengintai di balik senyum itu. Ia tahu bahwa Clara semakin dekat dengan kebenaran, dan itu membuatnya semakin waspada. "Clara, kamu terlalu banyak bertanya. Beberapa hal lebih baik tidak diketahui," kata Ruki, suaranya berubah dingin dan penuh ancaman. Clara merasa ada ketegangan yang semakin meningkat. Ia bisa merasakan adanya sesuatu yang sangat mengancam di balik kata-kata Ruki. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia tahu bahwa jika ia tidak berhati-hati, ia bisa terjerumus lebih dalam ke dalam permainan berbahaya yang dimainkan oleh Ruki dan ibunya.
Ia merasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca, dan setiap langkah yang salah akan membuatnya jatuh lebih dalam ke dalam kegelapan. "Ibu, apakah kamu benar-benar tidak bisa melihat apa yang terjadi?" Clara bertanya dengan suara yang hampir pecah. "Kamu sudah lama terjebak dalam kebohongan ini, dan sekarang aku harus menghadapi semuanya sendirian." Buati menunduk, tampak sangat terluka. "Clara, aku ingin melindungimu. Aku hanya tidak tahu bagaimana caranya." Clara merasa hatinya terbelah. Ia ingin menyalahkan Buati, tapi di sisi lain, ia tahu bahwa ibunya juga terjebak dalam sebuah labirin yang sangat rumit, yang mungkin tidak bisa lagi ia hindari. Namun, rasa sakit itu tidak bisa dibendung. Clara merasa terabaikan, dihina, dan terperangkap dalam dunia yang tidak pernah ia pilih. Di tengah kebingungannya, Clara tahu satu hal yang pasti, ia tidak bisa menyerah. Ia tidak bisa membiarkan Ruki terus mengendalikan hidupnya. Meskipun ada ketakutan yang mengintai, meskipun ia merasa sendirian, Clara tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan permainan ini adalah dengan menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Namun, dalam kedalaman hatinya, Clara juga tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang penuh dengan pengorbanan. Apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan Ruki? Apakah ia harus menghadapi kenyataan yang lebih kejam lagi, bahwa orang yang paling ia cintai, ibu kandungnya, sudah begitu terjerat dalam kebohongan yang telah menyiksa hidup mereka? Waktu terus berjalan, dan Clara tahu bahwa setiap detik semakin berbahaya. Ia harus mengambil langkah yang lebih besar, melawan ketakutannya sendiri, dan menghadapi kegelapan yang sudah begitu lama menghantuinya. Namun, satu hal yang ia sadari adalah bahwa tidak ada jalan kembali. Untuk mendapatkan kebebasan, Clara harus siap untuk menghadapi dunia yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Titik balik yang tak terelakkan. Clara merasakan udara yang semakin berat, seolah-olah dunia ini menekan dadanya dengan setiap langkah yang diambil. Perasaan takut dan benci yang bercampur aduk dalam dirinya membuatnya semakin terasing. Namun, ada satu hal yang semakin jelas dalam benaknya. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya terperangkap dalam kegelapan yang semakin menjeratnya. Tidak bisa lagi menjadi korban dalam permainan yang dimainkan oleh Ruki dan bahkan oleh Buati, ibunya sendiri. Hari itu, suasana rumah terasa mencekam. Setiap suara yang datang dari luar, setiap detik yang berlalu, semuanya terasa begitu menyesakan. Clara merasa terjebak dalam ruangan ini, dengan perasaan yang tidak bisa ia atasi. Ruki kembali terlihat santai, berusaha menunjukkan kekuasaannya dengan tatapan yang penuh pengaruh. Clara bisa merasakan energi jahat yang mengalir dari dirinya. Namun, kali ini, Clara tidak ingin lagi melarikan diri. Ia tidak ingin membiarkan dirinya jatuh dalam kepasrahan yang semakin mendalam. Di dalam dirinya, ada tekad yang semakin kuat. Ia tidak bisa lagi mempercayai Buati. Ia tidak bisa lagi berharap pada ibunya untuk melindunginya. Ruki sudah terlalu jauh menguasai hidup mereka, dan jika Clara tidak bertindak sekarang, dia akan kehilangan segalanya. Setelah berhari-hari merencanakan dan mencoba memahami situasinya, Clara memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Ia tahu ini akan menjadi titik balik yang tak terelakkan, sebuah pilihan yang akan mengubah segalanya, untuk dirinya sendiri, dan mungkin juga untuk orang lain. Ia harus berhenti menjadi korban. Clara mengambil langkah pertama menuju perubahan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ia menuju ke ruang tamu, tempat di mana Ruki sedang duduk dengan sikap penuh kekuasaan, menatapnya dengan senyuman yang sinis. Buati ada di samping Ruki, tampak lebih pasrah daripada sebelumnya. "Ruki," Clara memulai, suaranya tegas dan penuh keyakinan. "Aku sudah cukup. Tidak akan ada lagi permainan ini.
Ruki menatap Clara dengan tajam, seperti sedang menilai apakah Clara benar-benar siap dengan apa yang akan terjadi. Kamu pikir kamu bisa mengubah semuanya dengan satu kalimat? Clara, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Clara berdiri tegak, meskipun hatinya berdegup sangat kencang. Aku tidak tahu apa yang aku hadapi. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan hidupku dikuasai oleh ketakutan dan kebohongan lagi. Aku tidak peduli siapa yang terlibat dalam permainan ini. Ini saatnya aku mengambil kendali. Buati terlihat cemas, seolah-olah ia ingin menghentikan percakapan itu. Clara, berhentilah. Ini bukan jalan yang benar, katanya dengan suara yang bergetar. Namun Clara menatap ibunya dengan mata yang penuh tekad. Ibu, aku tidak bisa lagi berdiam diri. Aku harus melawan. Aku harus melindungi diriku sendiri. Ruki tertawa sinis, seolah-olah ia menganggap Clara hanya anak kecil yang bermain-main. Kamu pikir kamu bisa menghentikan aku? Tidak ada yang bisa menghalangi jalan ini. Clara, tidak ada satu orang pun. Clara merasa panas yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Setiap kata Ruki semakin membuatnya yakin bahwa ia sudah benar dalam langkah yang diambil. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang masa depannya, dan tentang kebebasan yang sudah lama hilang. Ruki berusaha mempermainkan kehidupan mereka, dan Clara tahu sekarang, tidak ada jalan lain selain melawan. Aku tidak takut lagi, kata Clara dengan penuh keberanian. Matanya menyala dengan tekad. Aku tidak takut pada kamu, Ruki. Aku akan membuatmu tahu, ada kekuatan di dalam diriku yang tidak bisa kamu hancurkan. Pada saat itu, Ruki menyadari bahwa Clara bukan lagi anak yang bisa ia mainkan. Namun, ada kesalahan besar yang ia lakukan. Ia tidak mengerti betapa kuatnya seseorang yang sudah cukup lama terperangkap dalam ketakutan, lalu menemukan cara untuk membebaskan dirinya. Clara tidak lagi menjadi korban. Dia adalah pemberontak. Ruki maju beberapa langkah, tetapi Clara tidak mundur. Ia meraih sesuatu di dekatnya, sebuah benda yang akan menjadi simbol dari pembebasannya. Dengan satu gerakan cepat, Clara menyiapkan dirinya untuk menghadapi segala kemungkinan. Ia tahu, ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah tentang mengambil kembali hidupnya. Tapi sebelum segala sesuatu terjadi, Buati berdiri dan memegang tangan Clara. Clara, tolong dengarkan ibumu, katanya. Suaranya penuh penyesalan. Aku tidak ingin kamu melakukan ini. Ruki bukanlah musuh yang bisa kamu kalahkan begitu saja. Clara menatap ibunya. Matanya dipenuhi dengan air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. Ibu, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu memilih untuk menyerah? Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang kebohongan dan rasa takut. Clara menatap Ruki yang berdiri tidak jauh darinya. Tubuhnya tegang, siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Aku tidak akan memberi kesempatan lagi kepada orang yang ingin menghancurkan hidupku. Aku akan melawan, dan aku akan menang. Detik-detik berikutnya terasa begitu panjang, seperti waktu berhenti. Dunia terasa berguncang di sekelilingnya. Clara merasa ada satu kekuatan besar yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak ingin lagi menjadi korban. Ia ingin hidup. Dan untuk hidup dengan bebas, ia harus mengakhiri kekuasaan Ruki yang selama ini menindasnya. Pada titik inilah Clara sadar, pertarungan ini adalah tentang lebih dari sekedar dirinya sendiri. Ini adalah tentang menghentikan lingkaran kebohongan dan rasa takut yang sudah merasuk terlalu lama ke dalam hidup mereka. Ia harus melawan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk ibunya juga, meskipun ibu itu sendiri tidak siap menghadapi kenyataan. Kegelapan mulai mereda,
dan Clara merasa ada secercah cahaya yang akan membawa mereka menuju kebebasan. Namun, harga yang harus dibayar masih belum jelas. Kemenangan yang pahit. Clara berdiri di sana, di antara heningnya rumah yang dipenuhi ketegangan. Jantungnya berdegup kencang, darahnya mengalir deras, dan pikirannya bercampur aduk antara rasa takut dan tekad yang tidak bisa dihentikan. Ia tahu, ini adalah saat penentuan. Semua yang telah terjadi, segala penderitaan, kebohongan, dan rasa sakit yang ia alami selama ini, semuanya menuju satu titik di mana ia harus memilih. Apakah ia akan terus terbelenggu dalam kegelapan yang ditanamkan Ruki dan ibu kandungnya? Atau ia akan mengambil langkah berani untuk meraih kebebasan, meskipun itu datang dengan harga yang sangat tinggi? Di hadapannya, Ruki berdiri dengan senyum sinis di wajahnya. Matanya memancarkan rasa yakin yang berbahaya. Clara tahu bahwa ia tak akan mundur lagi. Namun, meskipun keyakinannya kuat, ia juga menyadari satu hal. Setiap langkah yang ia ambil kini bukan hanya berisiko untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya. Ia tak ingin melukai Buati lebih jauh. Tapi di sisi lain, ia juga tak bisa membiarkan dirinya terus dihancurkan dalam diam. "Ibu, maafkan aku," bisik Clara dengan penuh penyesalan. Namun matanya tetap penuh keberanian. Ia tahu, hanya dengan melakukan ini, ia bisa membebaskan dirinya dan ibunya dari belenggu yang telah lama menahan mereka. Buati menatap Clara. Wajahnya penuh kecemasan. "Clara, aku tidak ingin kamu jadi seperti ini. Aku tidak ingin kamu membenci aku. Kamu sudah cukup menderita. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa." Clara menatap ibunya dengan air mata yang membasahi pipinya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar dalam hatinya, sesuatu yang menguatkan keberaniannya. "Ibu, aku tidak membencimu. Aku hanya ingin hidup dengan kebebasan. Tanpa ketakutan, tanpa kebohongan. Aku tak bisa lagi menjalani hidup seperti ini. Aku tak akan membiarkan Ruki menang." Dengan kata-kata itu, Clara berbalik dan menatap Ruki yang semakin mendekat. Mata Ruki yang tajam menunjukkan bahwa ia tak akan membiarkan Clara begitu saja mengambil kendali. Namun, Clara tidak gentar. Semua rasa takut yang pernah menghantuinya kini tak lagi bisa menguasainya. Dia telah siap menghadapi segala konsekuensi dari tindakan ini. "Clara, kamu akan menyesal," ujar Ruki, suaranya penuh ancaman. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku? Kamu pikir kamu bisa mengontrol hidupmu sendiri? Kamu tidak tahu betapa besar kekuatanku." Clara menggigit bibirnya, namun tak ada keraguan lagi dalam dirinya. Ia mengingat apa yang telah dilalui, kenangan akan masa-masa sulit yang ia hadapi, bagaimana ia diperlakukan seperti sampah oleh orang yang seharusnya melindunginya, oleh orang yang seharusnya mencintainya. Semua itu membara dalam dadanya, memberi Clara kekuatan untuk melawan. "Aku sudah cukup menderita," Clara berkata dengan tegas, tatapannya menantang. "Dan aku tidak akan biarkan kamu menghancurkanku lebih jauh lagi. Tidak ada yang bisa menguasai hidupku sekarang. Aku akan bertarung untuk kebebasanku." Ruki tertawa sinis, namun Clara bisa melihat bahwa di balik senyum itu, ada ketakutan yang perlahan tumbuh. Ruki tahu ia sedang kehilangan kendali atas situasi ini. Clara tak akan menyerah. Tiba-tiba, Clara meraih sebuah benda dari meja di dekatnya, sebuah pisau yang tajam. Ruki terkejut, tetapi ia tidak mundur. "Jangan berpikir kamu bisa menang dengan cara seperti ini," katanya, meskipun nada suaranya kini sedikit berubah. Clara tahu bahwa ketakutan mulai merayap dalam diri Ruki. Dengan satu gerakan cepat, Clara melangkah maju, dan pada saat yang sama, Ruki berusaha menyerangnya. Namun, Clara sudah siap.
Ia menghindar dengan gesit, dan tanpa ragu ia mengayunkan pisau itu tepat ke arah Ruky. Pukulan itu tidak bisa dihindari, dan dalam sekejap, Ruky jatuh ke lantai. Clara berdiri di atasnya. Napasnya terengah-engah. Ia merasa tubuhnya lemas, namun hatinya dipenuhi dengan sebuah perasaan yang aneh, perasaan lega yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun hatinya terombang-ambing, Clara tahu bahwa apa yang baru saja ia lakukan adalah pilihan yang benar. Clara menatap Ruky yang terbaring lemah. Matanya tak lagi memancarkan kekuasaan. Ia sudah kalah. Ruky tidak bisa lagi mengendalikan hidupnya. Dan Clara tahu, kebebasan akhirnya berada di tangannya sendiri. Namun, meskipun ia merasa seolah-olah dunia telah melepaskan beban besar dari pundaknya, ada perasaan lain yang datang menghampiri. Ketika ia berbalik untuk melihat Buati, ia melihat ibunya berdiri di belakangnya. Mata ibu itu penuh dengan rasa takut dan kesedihan. "Ibu," Clara mulai. Suara hatinya begitu lirih. Aku tidak ingin ini berakhir seperti ini. Aku tidak ingin melukai ibu. Tapi ini adalah jalan satu-satunya." Buati berjalan mendekat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memeluk Clara dengan penuh kasih. "Clara, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu sudah membuat pilihan yang sulit, dan aku mengerti itu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tidak ada yang lebih penting daripada itu." Clara memejamkan mata dalam pelukan ibunya, merasakan kehangatan yang lama tak dirasakannya. Meskipun ada darah yang terpercik di lantai, dan meskipun segala sesuatu terasa begitu rumit, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Beberapa saat kemudian, polisi tiba di rumah mereka, setelah mendapatkan laporan dari seorang tetangga yang mendengar keributan. Clara tahu bahwa hidupnya kini akan berubah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Saat Clara duduk di kursi pengadilan, ia tidak merasakan penyesalan. Perasaan yang ada di dalam dirinya lebih seperti rasa damai, karena ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah demi masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya yang selama ini terjebak dalam kebohongan. Seiring berjalannya waktu, Clara belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia menjalani hidup baru, membangun kembali kepercayaan diri yang telah hancur, dan dengan ibu di sisinya, ia bertekad untuk menciptakan kehidupan yang penuh harapan dan kebebasan. Keputusan yang sulit telah diambil, dan Clara tahu bahwa meskipun kebebasan itu datang dengan harga yang sangat mahal, akhirnya ia mendapatkan hak untuk hidup sesuai dengan pilihannya sendiri. Dengan itu, ia mengakhiri babak kelam dalam hidupnya dan memulai perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Setelah Clara mengambil keputusan besar untuk melawan Ruky, hidupnya memang berubah drastis. Meskipun ia merasa lega karena akhirnya bisa melawan ketakutan yang menguasainya, ada perasaan lain yang menyelimutinya, kebingungan dan keraguan. Apakah benar apa yang telah ia lakukan? Apakah ia bisa melupakan darah yang tertumpah? Meskipun itu adalah hasil dari tindakan yang penuh rasa sakit dan pengorbanan? Namun, Clara tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu. Apa yang telah terjadi sudah terjadi. Sekarang, ia harus menjalani hidup yang baru. Hidup yang lebih baik. Dan untuk itu, ia harus mulai memaafkan dirinya sendiri. Di hadapan polisi dan pengadilan, Clara tidak menunjukkan rasa penyesalan yang besar. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari jalan yang telah ia pilih. Dan meskipun hukum akan memprosesnya, Clara merasa bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar menjawab pertanyaan mereka. Ada perasaan untuk hidup dengan kebebasan, untuk akhirnya menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Hari-hari di pengadilan. Pengadilan dimulai dengan suasana yang kaku, di mana semua orang terdiam saat Clara duduk di kursi terdakwa.
Semua mata tertuju padanya, dan dalam beberapa detik, Clara merasakan beban yang luar biasa. Namun, ia juga merasakan keteguhan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. "Ibu, bagaimana kamu bisa menyaksikan semua ini?" Clara bertanya kepada Buati di ruang sidang. "Aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini." Buati hanya bisa memegang tangan Clara erat-erat. Matanya penuh dengan air mata yang sulit ia tahan. "Clara, aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Aku takut kehilanganmu lagi. Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah jalan yang kamu pilih. Aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi." Clara menatap ibunya dengan perasaan campur aduk. Namun ia tahu satu hal yang pasti. Buati adalah satu-satunya orang yang tak pernah benar-benar meninggalkannya, meskipun mereka berdua telah terperangkap dalam permainan ruki. Clara harus mencari cara untuk melangkah maju bersama ibunya. Proses pengadilan berlangsung lebih lama dari yang Clara bayangkan. Meski ia mengakui perbuatannya, ada satu hal yang menyentuh hati para juri, keberaniannya untuk berbicara jujur tentang apa yang telah terjadi, dan bagaimana ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh ketakutan dan kebohongan. Clara menjadi simbol bagi banyak orang yang merasa terperangkap dalam hubungan yang merusak. Mencari kedamaian dalam diri sendiri. Setelah semua proses hukum selesai, Clara merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menekan pundaknya akhirnya terangkat. Ia tidak lagi takut pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi terbelenggu oleh rasa bersalah atau ketakutan yang menghantuinya. Bersama Buati, Clara memutuskan untuk meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan mencari tempat yang lebih tenang untuk memulai hidup baru. Mereka pindah ke sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lama. Di sana, Clara merasa lebih bebas untuk menjalani hidup dengan cara yang baru. Ia mulai menemukan kedamaian dalam aktivitas sehari-hari, merawat taman kecil di halaman rumah, berkebun, dan memasak bersama ibunya. Kehidupan yang sederhana itu memberikan Clara ruang untuk merenung dan menyembuhkan luka-luka dalam hatinya. Suatu hari, saat Clara sedang duduk di teras rumah bersama Buati, ia merenung tentang perjalanan hidupnya. "Ibu, aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama ingin aku katakan." Clara mulai. Suaranya terdengar pelan namun penuh kejujuran. Aku tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Tapi aku akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Aku ingin hidup dengan cara yang membuatku merasa damai." Buati menatap Clara. Matanya penuh kasih dan kebanggaan. "Kamu sudah cukup menderita, Clara. Tetapi aku juga tahu kamu sudah berubah. Kamu lebih kuat sekarang, dan aku bangga padamu." Clara tersenyum tipis. Perasaan lega menyelimuti hatinya. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Perjuangannya telah membawanya kepada titik ini, dan meskipun proses itu panjang dan penuh penderitaan, ia merasa kini ia lebih utuh dari sebelumnya. Memulai babak baru. Waktu berlalu, dan Clara mulai belajar untuk membuka dirinya pada hal-hal baru. Ia bergaul dengan tetangga, dan bahkan mulai bekerja di sebuah kafe kecil yang dimiliki oleh keluarga setempat. Pekerjaan itu sederhana, namun memberi Clara rasa kepuasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa dihargai dan dihormati. Disinilah Clara mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi merasa terkurung dalam kenangan buruk masa lalunya. Clara tahu bahwa kebebasan itu tidak datang tanpa perjuangan, tetapi ia juga belajar bahwa hidup ini adalah tentang menjalani setiap detik dengan penuh harapan, meskipun kadang jalan itu sulit dan berliku. Pada suatu sore yang cerah, Clara dan Buati duduk bersama di tepi danau yang tenang. Suasana yang damai itu terasa begitu jauh dari kehidupan mereka yang penuh kekacauan sebelumnya. Clara tersenyum pada ibunya dan berkata,
Ini adalah kebahagiaan yang aku cari, Ibu. Kita sudah bebas dari semuanya. Kita punya kesempatan untuk memulai hidup baru." Bu Wati memeluk Clara, merasakan kasih sayang yang tak terhingga. "Kamu benar, Clara. Kita punya kesempatan untuk hidup bahagia, apapun yang terjadi. Yang penting, kita selalu ada satu sama lain." Dengan itu, Clara tahu bahwa hidupnya kini ada di tangannya. Ia telah melalui banyak hal, dan meskipun ada luka yang tak bisa sepenuhnya hilang, ia yakin bahwa masa depan yang lebih baik ada di depannya. Ia telah membebaskan dirinya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bisa menatap masa depan dengan penuh harapan. Akhir yang penuh harapan beberapa bulan kemudian, Clara memutuskan untuk menulis sebuah buku. Buku itu menceritakan kisah hidupnya. Dari masa kecil yang penuh penderitaan hingga perjuangan untuk membebaskan dirinya. Clara ingin berbagi kisahnya dengan dunia, agar orang-orang yang terperangkap dalam situasi seperti dirinya tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ia ingin memberi harapan kepada mereka yang merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan, kebohongan, dan ketakutan. Clara tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sempurna, tetapi ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia sudah membebaskan dirinya, dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa ia raih. Akhir cerita, sebuah awal yang baru. Dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan, Clara melangkah ke masa depan yang penuh harapan. Ia telah mengubah hidupnya, membebaskan dirinya dari bayang-bayang kelam, dan kini ia bisa hidup dengan bebas, bahagia, dan penuh cinta. Clara tahu bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang terus berlanjut. Dan dengan itu, ia melangkah menuju hari-hari yang lebih cerah, bersama ibu yang selalu mendukungnya, dan dengan keyakinan bahwa ia bisa menghadapi segala tantangan yang ada, karena ia kini lebih kuat daripada sebelumnya. Tamat.